Perkenalkan, nama saya Wisli Wiranto Situru. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik bakteri. 1. Respirasi bakteri. Terdapat dua kelompok besar Eutrobacteria berdasarkan referensinya, yaitu bakteri anaerob dan aerob. Bakteri aerob adalah eubacteria yang memerlukan oksigen untuk tumbuh, sedangkan bakteri anaerob adalah eubacteria yang tidak memerlukan oksigen untuk bertumbuh. Bakteri anaerob ini dapat bereaksi negatif dan mati apabila terpapar oksigen. Terdapat 3 kategori pada organisme anaerob, yaitu yang pertama, anaerob obligat yang bereaksi negatif pada adanya oksigen, contohnya Clostridium. Yang kedua, autotoleran yang tidak dapat menggunakan oksigen untuk tumbuh, tetapi dapat menoleransi keberadaan oksigen. Yang ketiga, anaerob fakultatif yang dapat tumbuh tanpa oksigen, tetapi menggunakan oksigen apabila tersedia, contoh listeria. Nomor 2. Cara bakteri memperoleh makanan. Berdasarkan cara memperoleh makanan, Eubacteria dapat menjadi bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri autotrof adalah bakteri yang bisa membuat makanan sendiri dari senyawa organik. Autotrof bisa dibedakan dua, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotoautotrof menggunakan cahaya sebagai sumber energi, sedangkan kemoautotrof memanfaatkan donor elektron sebagai sumber energi, baik dari sumber energi atau anorganik. Namun dalam kasus autotrof, donor elektron ini berasal dari sumber kimia anorganik. Kemoautotrof disebut juga litotrof karena litotrof menggunakan senyawa anorganik seperti hidrogen sulfida. Bakteri autotrof adalah yang mendapatkan makanan yang berupa senyawa organik dari organisme. B. Reproduksi bakteri. Kebanyakan bakteria bereproduksi secara aksesual dengan membelah menjadi dua. Proses ini disebut dengan pembelahan binar. Kedua sel-sel baru tumbuh dan kemudian masing-masing membelah lagi untuk membentuk dua sel baru, sehingga menghasilkan total 4 sel dengan DNA yang identik dari sel induk tunggal. Beberapa bakteri dapat bertukar material genetik horizontal sebelum menjalankan proses pembelahan. Proses kontak antar sel ini disebut konjugasi. Saat konjugasi, bakteri donor mengirimkan sebagian dari DNA-nya ke bakteria penerima. Hal ini memungkinkan bakteri untuk mengirimkan sifat genetik tertentu. Proses transfer gen horizontal juga dapat terjadi melalui transformasi dan transduksi. Walau proses ini tidak melibatkan kontak antara sel, transformasi adalah perubahan genetik dari sel yang dihasilkan dari penyerapan langsung dan penggabungan materi genetik oksigen. Transduksi adalah proses di mana DNA ditransfer dari satu bakteri ke bakteri lain dengan virus. C. Klasifikasi bakteri. Pada pengelompokan ini, bakteri dibedakan menjadi bakteri gram negatif, bakteri gram positif, dan bakteri tidak berdinding sel. Yang pertama, bakteri gram positif adalah bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tipis dan dinding sel mampu menyerap warna merah. Nomor 2. Bakteri garam positif adalah bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tebal dan dinding selnya mampu menyerap warna violet. Ketiga, bakteri tidak berdinding terbagi menjadi 3. A. Bakteri cyanobacteria. Kebutuhan energi didapat dari proses fotosintesis yang menumbuhkan sinar matahari layak tumbuh
B. Bakteri autotrof. Mereka dapat memproduksi makanan sendiri. Bakteri autotrof dibedakan lagi menjadi dua. Fotoautotrof membutuhkan energi dari cahaya matahari untuk memproduksi makanan dengan cara mengubah bahan anorganik menjadi organik. Kemoautotrof memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanannya sendiri yang terbuat dari bahan organik. C. Bakteri heterotrof memperoleh makanan dari organisme lain. Ada 6 jenis, yakni saprofit, patogen, apatogen, eubacteria, archaebacteria. D. Kultubiologi adalah suatu metode memperbanyak mikroba pada media kultur dengan pembiakan di laboratorium yang terkendali, sering berguna untuk mengisolasi kultur murni dan mikroba. Kultur murni adalah populasi dari sel-sel organisme multisel yang tumbuh tanpa kehadirannya. Peran bakteri dalam kehidupan manusia. Ada peran yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Bakteri yang merugikan biasanya bersifat parasit atau patogen, yaitu bisa menyebabkan timbulnya penyakit. Sementara bakteri yang menggunakan justru memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, baik di sekitar lingkungan, kesehatan, maupun bioteknologi atau industri. F. Archaebacteria. Archaebacteria adalah sel-sel yang paling awal yang memiliki kedekatan dengan organisme eukariotik. Archaebacteria disebut juga dengan bakteri purba, merupakan organisme yang metabolisme energi khas membentuk CH4 dan cara mereduksi CO2. Archaebacteria bersifat anaerobik dan sintetik dengan dinding selnya yang tidak mengandung peptidoglikan, namun membran plasma mengandung lipid. Ciri-ciri: yang pertama, ukuran 1 sampai 10 hingga 15 mikrometer. Yang kedua, bertahan di asam, lingkungan air, garam, atau alkali. Ketiga, membran sel tersusun atas lemak. Keempat, selnya bersifat prokariotik. Kelima, lipida bercabang, dan lain-lain. Sistem reproduksi Archaebacteria. Pertumbuhan bakteri yaitu pembelahan sel dalam koloni bakteri meningkatkan jumlah koloni dengan cepat. Manfaat Archaebacteria: yang pertama, beberapa enzim Archaebacteria dalam industri makanan berguna untuk mengubah pasti jantung menjadi dextrin. Yang kedua, sebagai penghasil gas bio untuk bahan bakar alternatif, dan lain-lain.